Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dengan acara Mawar. Apa itu Mawar? Mari ambil waktu Anda dengan yang rohani. Dan hari ini adalah part yang kelima atau bagian yang kelima. Saya mau bahas tentang masker. Tetapi bukan masker sebagai pelindung yang saya mau bahas. Tapi masker ini saya ambil dari kata yang berinisial dari mari ambil sikap ketika engkau ragu. Saya ulangi, masker. Mari ambil sikap ketika engkau ragu. Pertanyaannya, apakah hari ini Anda khawatir? Apakah hari ini Anda takut? Apa hari ini engkau ragu? Saya mau katakan, mari belajar dari masker. Kenapa hari ini semua orang pakai masker? Mungkin hari ini orang pakai masker supaya tidak tertular dengan penyakit. Yang kedua, supaya menghindar dari virus corona. Yang ketiga, supaya ketika imun kita turun, kita mengantisipasi diri supaya tidak menjadi korban sakit penyakit. Hari ini marilah kita belajar dari masker. Semua orang sedang memodifikasi tentang masker. Tetapi saya hari ini mau mengajak kita semua bukan untuk mencahit ataupun juga membuat masker yang bagus, bukan. Tetapi saya mau mengajak kita tentang arti masker ini sebenarnya dari kata mari ambil sikap ketika engkau ragu. Apa yang membuat Anda ragu hari ini? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33. Di sana tentang hal kekhawatiran. Pertanyaannya, mengapa semua orang hari ini mengalami ketakutan dan kekhawatiran? Karena semua orang sedang diperhadapkan dengan situasi sakit penyakit yang menakutkan. Sehingga seakan-akan kematian sudah di depan mata. Maka orang berusaha. Ketika dianjurkan harus menggunakan masker, dia gunakan. Harus pakai sarung tangan, dia gunakan. Rajin mencuci tangan berpuluh-puluh kali. Dalam satu hari kita mencuci tangan. Ini mau menggambarkan bahwa situasi kondisi hari ini membuat kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang sangat hebat. Tetapi firman Tuhan mau katakan pada malam hari ini bagi kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33, dimulai dari ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ternyata ada 4 esensi yang membuat orang ragu. Yang pertama bicara tentang hidup. Orang mengalami ketakutan yang sangat hebat karena dalam hidupnya dia mengalami satu ancaman yang mungkin membuat dia mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Hal yang kedua, makan dan minum. Lalu hal yang ketiga tentang tubuh. Hal yang keempat tentang pakaian. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita lewati sepanjang hari ini apa yang membuat kita takut? Apakah karena persoalan makan, persoalan minum, atau persoalan hidup yang membuat kita takut? Bahkan mungkin hari ini kita bingung mau pakai pakaian apa. Maka ketika peristiwa lebaran kemarin, ketika mall dibuka, orang berbondong-bondong semuanya datang. Orang takut di lebaran tidak bisa berpakaian baju baru. Hari ini semua orang akan terlihat siapa dirinya. Tetapi saya mau gambarkan bagi kita. Kalau kita yakinkan bahwa hidup ini dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu takut. Janganlah kamu khawatir. Kenapa? Karena ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 digambarkan. Pandang burung-burung di udara, pandang burung-burung di langit. Mereka yang tidak memintal, yang tidak mengumpulkan bekal, namun dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Pandanglah burung rumput di padang. Bagaimana kondisi bunga bakung di padang? Tidak ada yang kasih warna. Tapi mereka dipelihara dan diberikan kehidupan yang sangat hebat. Dilempar saja bagikan rumput. Tidak perlu disiram tapi dilempar tapi dia bisa hidup. Hari ini saya mau mengajak kita semua. Apa yang membuat kita khawatir dan takut? Kalau kita hari ini takut hanya gara-gara persoalan hidup, makan dan minum, tubuh, pakaian. Hari ini mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita belajar akan firman Tuhan, tidak meragukan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan ingatkan kepada kita kalau kita baca di ayatnya yang ke-32.
Semua itu maksudnya adalah orang-orang yang khawatir adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hari ini apa yang Anda takuti? Dan mungkin kalau jemaat tanya, Bu Pendeta hari ini takut apa? Hidup saya hanya bisa pasrahkan sama Tuhan. Saya tidak mau ketakutan menguasai saya. Karena saya punya Tuhan. Maka saya mengajak kita semua. Seperti firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-32. Kalau kita khawatir berarti kita tidak kenal Tuhan. Pertanyaannya, maukah Anda dan saya dibilang orang yang karena kekhawatirannya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal rajin beribadah. Yakin bahwa ada Tuhan. Baca Alkitab. Rajin ke gereja. Tapi ketika menghadapi satu masalah, kita khawatir dan takut. Alkitab sudah katakan, itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Berarti hanya lip service. Tidak hidupkan firman sungguh-sungguh dalam hidupnya. Maka hari ini saya mengajak kita dengan bagaikan masker. Orang berusaha untuk melindungi dirinya. Tetapi di balik masker itu ada ketakutan dan kekhawatiran yang hebat. Tetapi apakah itu menguasai kita? Atau kita yakinkan bahwa pelindung kita adalah Tuhan? Kalau kita yakinkan Tuhan adalah pelindung kita, maka Tuhan bilang, Bapamu yang di sorga tahu apa yang engkau butuhkan. Maka yang Tuhan minta di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka hari ini dengan semua situasi yang terjadi hari ini, jangan membuat kita takut dan khawatir. Tapi ingat ada Tuhan. Karena Tuhan minta kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau hidup kita mau menikmati berkat Tuhan, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Maka hari ini saya mengajak kita semua, jangan kita susah hati dengan pikiran-pikiran yang membuat kita susah. Dan kita pikir besok saya mau makan apa, besok saya bagaimana. Tuhan masih kirimkan burung gagak untuk bagi kita. Tuhan masih bisa kirimkan berkat bagi kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Maka Tuhan bilang, sebab janganlah khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maka hari ini hidup sudah susah. Jangan buat hidup ini makin susah. Hari ini ketakutan merajalela. Tapi jangan kuasai ketakutan itu dan membuat kita menjadi orang yang benar-benar hidup dalam ketakutan yang sangat hebat. Ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita. Maka saya mengajak bagi kita semua menelaah, mengevaluasi sepanjang hari ini apa yang membuat kita takut. Kita takut karena makan, takut tidak minum, takut karena hidup, takut karena pakaian, takut karena tubuh kita sakit-sakitan. Ingat, ada Tuhan yang selalu melindungi kita. Maka saya mengajak kita semua untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan yakinkanlah hidup ini adalah milik Tuhan. Pandang burung di langit tanpa ada sangkar, mungkin tidak ada tempat atau rumah, bahkan makan pun dia tidak tahu apa yang harus dia makan. Tapi Bapa yang di sorga melihat bagaimana kebutuhan hidupnya. Sehingga dia pun dipelihara oleh Tuhan. Bahkan disuruh pandang bunga bakung di padang. Yang dilempar, tapi tidak disiram, tidak dijaga atau dipelihara, atau tidak ditanam. Hanya dilempar, tapi disitulah bagaimana kemurahan Tuhan. Apalagi hidup kita yang sempurna. Maka hari ini jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat hidup menjadi susah. Tapi belajarlah seperti masker. Apa itu masker? Mari ambil sikap ketika engkau ragu-ragu. Harus yakinkan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Maka ketika engkau pandang sama Tuhan, ketika engkau ragu, ingat ada Yesus yang selalu menopang kehidupanmu. Hari ini susah, hadapilah. Hari ini engkau meneteskan air mata, bersyukurlah. Hari ini engkau menghadapi pergumulan yang hebat,
hadapilah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih dan biarlah hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan yang membawa kami supaya kami tidak khawatir, kami tidak takut, kami tidak ragu. Karena ada Yesus yang selalu menolong kami, menopang kami, bahkan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan hari ini. Dan biarlah kami boleh melihat hari esok, karena kami tahu kesusahan sehari cukup untuk sehari. Maka biarlah hari ini kami bersyukur untuk semua kejadian yang boleh terjadi dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Sebentar kami akan istirahat, buat kami tidur tenang, sehingga besok pagi kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru lagi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.